مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Nah, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Itu hukumnya ada 5. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni di saat sholat. Di saat sholat wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat Fatihah. Di surat Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya wajib. Pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus dibaca dan dengan jahar, di sholat jahar. Dibaca dengan suara yang terdengar, keras. Itu mazhab Syafi'i. Yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya, batal sholatnya. Maka ini hukum pertama wajib. Di mazhab yang lain, mazhab Maliki misalnya, mazhab Maliki tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Di surat Fatihah khususnya. Jadi mereka tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Fatihah. Makanya mazhab Maliki tidak baca sama sekali. Mazhab Hanabila dengan Hanafi mirip. Dibaca tapi sir di semua sholat. Mau sholat sirnya, sholat jaharnya dibaca sir. Jadi ada 3 pendapat di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dibacakan surat Fatihah di dalam sholat. Nah, yang hukum 5 ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kita ikuti mazhab beliau. Jadi yang pertama hukumnya wajib. Di saat sholat membaca surat Fatihah. Wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sunnah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh perkara-perkara yang dianggap baik menurut paradigma syariat. Kita lagi makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Tadi masuk kamar mandi, masuk WC, baca Bismillah minimal. Lengkapnya juga bisa Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Perkara-perkara baik yang dipandang di dalam syariat. Yang ketiga, hukumnya makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan hal-hal yang makruh. Cabut rambut putih. Ini uban dicabut, ini hukumnya makruh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencabut rambut putihnya, maka Bismillahirrahmanirrahimnya hukumnya makruh dibaca. Yang keempat, hukumnya haram. Jadi haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat melakukan hal-hal yang haram. Masa lagi minum khamar baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia punya dosa membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat maksiat, dosanya lebih besar dari melakukan maksiat itu. Karena mempermainkan nama Allah. Dan perbuatan dosanya memang besar. Zina, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Tapi di saat dia menyebut nama Allah ketika melakukan dosa tersebut, dosa mengucapkan nama Allah itu jauh lebih besar dari dosanya. Dosa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Makanya haram. Lagi main judi. Ini dikiaskan oleh para ulama. Sama dengan alhamdulillah di dalam dosa. Main judi, dia menang, alhamdulillah. Dia lafadzkan lafadz Allah, alhamdulillah, saya menang. Ya. Habis berzina keluar, alhamdulillah, sudah selesai. Ini dosanya besar karena nama Allah dipermainkan. Itu. Gak boleh. Ya. Azan nama yang suci, nama yang bersih.
lafdzul jalalah. Sampai dikatakan oleh para ahli nuhat, dalam ilmu nahwu itu ada satu bidang ilmu analisa kata. Menganalisa tiap kata namanya i'rab. Ja'a Jaidun, ja'a fil madi mabniun alal fathi wa fa'iluhum dhamir mustatirun fi jawazun taqdiru huwa yaudu ila Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamati raf'i dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Ini namanya i'rab, analisa kata. Setiap ada lafaz Allah, mereka sebutkan lafdzul jalalah, lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Bahkan sebagian ahli nuhat mengatakan lafaz Allah itu kekal, tidak boleh di-i'rab. Enggak boleh di-i'rab, karena kalau i'rab itu ada perubahan. Kenapa demikian? Saking memuliakan lafaz Allah. Kemudian hukum yang kelima, hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Naklul mata'in min makanin ilal makan. Seperti contoh memindahkan satu benda ke satu tempat. Kita pindahkan ke sini, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan kan tidak ada perhatian syariat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, tidak dapat apa-apa. Tapi hukumnya boleh-boleh saja. Namanya hukumnya mubah. Nah ini hukum membaca bismillahirrahmanirrahim.